Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP bab bilangan. Kali ini subbab tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, ada beberapa ini materi yang akan saya sampaikan di sini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama yaitu urutan operasi. Urutan operasi yang harus kita dahulukan yang mana? Misalkan gini, hitung bentuk yang di dalam kurung. Kalau ada kurung, kita dahulukan meskipun dia penjumlahan, yang di luar itu perkalian. Jadi misalkan begini ya, berarti kita jumlahkan dulu di dalam kurung, hasilnya 8 baru dikalikan. Oke. Kemudian kalau ada pangkat atau ini begini ya, kita dahulukan yang bentuknya pangkat. 3 pangkat 2 yaitu 9. Baru kita plus min 4 berarti 5. Sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Berikutnya perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh misalkan ini penjumlahan, ada perkalian. Perkalian lebih dulu. Oke, kalau ada pembagian juga pembagian lebih dulu. Perkalian dan pembagian. Misalkan pembagian misalkan 2 ditambah 6 dibagi 3 misalkan gini. Berarti ya bagi dulu. 2 ditambah 6 bagi 3 itu 2. Baru 2 tambah 2 4. Sama kayak gini, ini dikalikan dulu. 3 kali 4 12. 12 ditambah 2 14. Jangan sampai 2 tambah 3 dulu, yaitu 5. 5 kali 4 20. Salah. Jadi urutan pengoperasian seperti ini, perkalian dulu atau pembagian dahulu. Nih, kalau ada pembagian sama perkalian jadi satu paket gini, nah, kita dulukan yang di sebelah kiri. Oke, 48 bagi 2 kali 3, bukan 2 kali 3 dahulu, tapi yang dari kiri dahulu. 48 bagi 2 hasilnya 24, baru 24 kali 3 72. Kalau ini yang dikali, ini perkalian dulu karena sebelah kiri itu perkalian. 24 kali 2 dahulu, 24 kali 2 48, baru dibagi 8. 48 bagi 8 6. Caranya seperti itu. Kemudian ketika ada penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri dan kanan, dari kiri ke kanan, seperti ini ya. Nah, maka ini kita dahulukan perkalian dahulu. Kemudian 3 kurangi 2 1 ditambah 20 21. Kemudian kalau seperti ini, nah, pembagian dahulu. 4 bagi 2, kemudian ini perkalian dahulu juga. 4 bagi 2 2, kemudian min 5 kali 4 min 20. 3 tambah 2 5, 5 min 20 min 15. Nah, itu yang pertama tentang urutan. Sekarang tentang pembahasan soal. Sekarang saya jelaskan pembahasan soal yang berkaitan dengan operasi itu tadi. Suatu mobil dapat terisi bahan bakar hingga penuh sebanyak 45 liter. Oke, tangkinya itu isi penuhnya full itu 45 liter. Mobil tersebut menghabiskan 8, liter untuk setiap kendaraan jauh 100 km. Jadi 100 km itu butuh 8,5 liter. Oke. Satu perjalanan sejauh 350 km dimulai dengan kondisi tangki bahan bakar penuh. Banyak bahan bakar yang bersisa di mobil. Penuhnya itu 45 liter. Nah, itu penuhnya. Butuhnya berapa sih? Karena 100 km itu cuma 8,5 liter, maka kita bagi aja ini. Ini butuh berapa liter gitu kan? Nah, berarti dibagi ini dibagi sana. Atau kita bandingkan ya, perbandingan. Atau kalau bingung perbandingan, hasilnya ini perbandingan senilai. Tapi kalau bingung berarti untuk ini berarti dia butuh berapa kalinya 100 km dibagi 100 sama dengan 35 bagi 10 3,5. 3,5 kali lipatnya 100 km. Kita kalikan 8,5 dikali 3,5. 5 kali 5 25, 40 42. 5 kali 3 15 min 1 8 kali 3 24 tambah 1 25. Kita jumlahkan
29,75 liter. Ada jawabannya ya, tapi bukan, karena ini adalah yang dihabiskan dalam perjalanan. Pertanyaan adalah bahan bakar yang bersisa. Sisa berarti 45 dikurangi 29,75. Caranya begini. Nah, dikasih 0, begini. 0 kurangi 5 tidak bisa. 10 kurangi 5, 5. Ini masih 9 kurangi 7, 2. Ini masih 4, 4 kurangi 9 nggak bisa. 14 kurangi 9, 5. Kemudian ini masih 3, 3 kurangi 2, 1. 15,25 liter. Oke, caranya seperti itu. Nomor 2, Wulan mengalikan suatu bilangan dengan 100 dan mendapatkan hasil 450. Berarti bilangannya berapa ya? 4,5 ya. 4,5 ketika dikali 100 kan 450. 1, nah, begini. 450, 4,5. Jika bilangan yang sama dengan Wulan tersebut dibagi 100 oleh Okta, nah ini dibagi 100, berarti bilangan pertama itu 4,5 ini bilangan aslinya. Kemudian dibagi 100, berarti komanya mundur 1, 2. Ada 0, berarti 0. Nah, 0,045. 0,045 itu jawabannya. Yang pertama 4,5 ketika dikali 100 maka menjadi 450. Ketika 4,5 dibagi 100 maka komanya mundur 2 langkah. 1, 2. Maju ya, ini berarti maju 2 langkah. Nah, ini 0,045. Jawabannya yang B. Nomor 3, jika A per B sama dengan 50 maka A per 2B. Gampang-gampangnya begini aja, 100 per 2 itu 50. Jadi oke, kalau 2B berarti ini 2 lagi begini. Berarti 100 dibagi sama kayak 100 bagi 4 sama dengan 25. Gampangnya seperti itu. Atau A per B ketika mau menjadi A per 2B itu dia harus dibagi, ini dibagi 2. Nah, ini dibagi 2. A per B dibagi 2 itu sama dengan A per B dibagi 2 per 1, begini kan. A per B dikali 1 per 2, A per 2B, begini. Nah, A per 2B itu ini tadi, A per B nya dia 50 dibagi 2 berarti 25. Atau pakai pemisalan seperti ini juga lebih mudah, gak apa-apa, sama saja. Nomor 4, sekitar 6.000 eksemplar majalah terjual dalam minggu ini. Perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut. Minggu ya. Dalam 1 tahun ada berapa minggu? 52 minggu. Kalau pasnya kalau dikali 12 memang 12 kali 1 bulan itu 4 minggu. 4 kali 12 48. Tapi kalau ada yang kan 1 bulan itu ada yang 5 minggu dan seterusnya. Tapi kalau total 1 tahun itu ketemunya 52 minggu. Berarti perkiraan banyak majalah yang akan terjual dalam tahun tersebut berarti 6.000 dikali 52. Nah, ribunya kita hilangkan dahulu. 2 kali 5 12 men 1. 5 kali 6 30 tambah 1 312. Nah, 312.000 eksemplar. Berarti perkiraannya adalah 300.000 eksemplar. Kira-kira 300.000 eksemplar. Nomor 5, jika X-nya 8. X-nya 8, Y-nya itu 3, Z 24. Maka yang benar sekarang X-nya 8. 8 sama dengan Y-nya itu 3 dikali 24. Salah. X-nya 8, Y-nya 3 per 24. Salah. 8 24 per 3. Ini benar. Jawabannya yang C. Oke. Tentukan hasil dari perkalian berikut. Nah, sekarang yang uraiannya yang A ya. Berarti 4 dikali 6 atau tandanya dulu. Ini positif, negatif. Positif kali negatif, negatif. 4 kali 6, 24.
nolnya 1 2 3, ada 1 2 3. Berarti negatif 24.000. Caranya begitu. Negatif kali positif, negatif. Oke ya. Kalau positif hasilnya dikali ya. Positif. Kalau tandanya sama pokoknya. Kalau tandanya sama dia positif. Kalau tandanya beda maupun yang ini negatif. Nah, begini. Positif kali negatif, negatif kali positif, dia hasilnya negatif. Kalau tandanya beda dia negatif. Ini tandanya beda, satunya min, satunya plus. Berarti negatif. 4 kali 6 24, nolnya ada 1 2 3. Nah, sama dengan yang A tadi. Yang C negatif kali negatif positif. Nah, 4 kali 6 24, nolnya 1 2 3 4. 240.000. Tapi kalau positif, yang angka positif di depan tidak ditulis. Nah, 240.000 positif. Soal berikutnya, tentukan hasil dari ini. Yang dikurung dulu seperti tadi yang saya jelaskan. Berarti 5 dikali yang dikurung dioperasikan dulu. 15 kurangi 6 itu 9. 5 kali 9 45. Yang B, mana yang diurutkan dulu ini? Nah, 12 kali negatif 7, negatif 8 4, positif kali negatif negatif. Lalu yang ini min 16 dibagi min sama min, sama kayak perkalian ya pembagian itu. Kalau negatif tandanya sama, berarti dia menjadi positif. Positif 16 bagi 2 itu 8. Nah, begini. Nah, kalau misalkan penjumlahan pengurangan ya tinggal dioperasikan biasa. 84 dikurangi 8 itu 76. 76 tandanya negatif. Loh, kok bisa begitu? Ya begini. Kalau tandanya beda itu saling mengurangi. 10 sama min 2 ini kan tandanya ini positif negatif. Saling mengurangi, 10 kurangi 2 8. Min 10 plus 2 ini juga tandanya negatif, ini positif. Beda tandanya, saling mengurangi, 10 kurangi 8. 10 kurangi 2 8. Tapi karena lebih banyak yang negatif, maka angkanya negatif 8. Sama kayak gitu cara mikirnya. Yang C bagi dulu ini 15 bagi 3, tandanya ini negatif, bagi negatif itu positif. 15 bagi 3 itu 5. Kemudian perkalian 7 dikali 4, negatif kali negatif itu positif. 7 kali 4 28. 33 adalah hasil dari yang C. Nomor 3, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama. Dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut? Nah, mana tadi? Dina 4 putaran, sedangkan Fatin 3 putaran. Nah, ini logikanya ya. Kemudian Fatinnya ketika sudah 12 putaran, berarti Dina berapa? Berarti 3 ke 12 itu berapa kali? 4 kalinya ya. Nah, berarti ini 4 kalinya, berarti sudah 16 putaran. Jadi kalau kalau Fatin itu 3 putaran, Dina 4 putaran. Kalau Fatin muter lagi sampai 12 putaran, ketemunya Dina sudah 16 putaran. Oke ya, bisa difahami ya. Ini kelipatannya kok, 3 kemudian 6 kemudian 9, ini 12. Kalau yang ini 4 kemudian 8 12 16. Oke, karena ini cepat ya, muternya cepat. Soal berikutnya, nomor 4, bilangan 1 2 3 jika dikalikan 7 11 13 hasilnya adalah 1 2 3 1 2 3. Ini kalau dikalikan 7 11 13 juga 2 3 4 2 3 4. Kita cek ya. Kalikan berapa ini? 7 kali 11 atau 7 kali 13. 13 kali 7 itu
21 nyimpen 2, 1 kali 7, 7 tambah 9, 91 kali 11, 1, 9, 1, 9. Kita jumlah 1, 10, min 1, 10. Oh, dikali 1001. 1, 2, 3 ketika dikali 1, 0, 0, 1, maka hasilnya kita cek ya, 3, 2, 1. Oke, kemudian sini 0, 0, 0, lagi 0, 0, 0, maka sini 3, 2, 1. Oh ya, betul. Nah, begini. Demikian pula 2, 3, karena ini dikalikan 1001 gini ya. Oke, jika kita perhatikan hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Oke, angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan angka puluh ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Pertanyaannya, apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Oke ya, kalau jelas kalau 3 angka misalkan 4, 8, 9, ini jelas sama hasilnya nanti ya. Kita cek ya, kalikan 1001. Kalau 3 angka jelas ini ya. Ini 9, kemudian 8, kemudian 4, oke. Kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu di sini 9, 8, 4. 4, 8, 9, 4, 8, 9. Oke, kalau 3 angka pasti berulang. Pasti angka yang misalkan 489 pasti 489, 489. Kalau 2 angka, kita cek yang 2 angka. Misalkan 25 dikali 1001. 5, 2, kemudian 0, 0, kemudian 0, 0, kemudian 5, 2. Kita jumlahkan 5, 2. Bukan ya? Ini ada nolnya di sini jeda. Nah, 25, 0, 25 tidak sama ya. Nah, ada nolnya. Berarti kalau 2 angka tidak. Sekarang kalau 4 angka, 4, 5, 6, 7 misalkan ini. 7, 6, 5, 4. 0, 0, 0, 0 gini. Kemudian kali 0 di sini 0, 0, 0, 0. Kemudian kali ini satu lagi di sini. Di sini 7, 6, 5, 4. Enggak ya, enggak sama. Ini 11 enggak sama angkanya. Berarti hanya berlaku untuk 3 digit saja. 3 digit berarti ratusan saja. Berlaku untuk ratusan saja. Oke. Apakah bilangan seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Tidak. Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Jadi tidak. Kalau dia digitnya cuma 2 angka, maka ada muncul 0 di sini, berarti tidak berlaku. 4 angka, 5 angka, 6 angka juga tidak berlaku. Pada bilangan bagaimana yang perkalian tersebut berlaku, jelaskan. Cuma 3 digit atau 3 angka, berarti cuma ratusan saja. Ini tadi penjelasannya. Soal berikutnya, seekor kata mula-mula di titik 0. Oke, ini kata. Gimana kata? Titik 0. Kayak kata gini aja ya, daripada susah ini, bener gini titik 0. Kata itu dapat melompat ke kiri dan kanan. Sini misalkan yang ini kanan, ini kiri. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Sekali melompat katanya gini, ini 4 satuan sampai ke 4. Nah, sekali melompat. Jika kata melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, berarti sini ya, berarti sampai 8. Kemudian 3 kali ke kiri, nah berarti sampai negatif 4 ya. Tentukan posisi kata itu setelah lompatan terakhir. Berarti dia ke kiri 4 satuan. Berarti kata tersebut telah melangkah
4 satuan ke kiri, satu lompatan tadi ya. Awalnya 2 ke kanan, kemudian 3 ke kiri, maka letaknya di 4 satuan ke kiri. Oke. Nomor berikutnya, tentukan bayangan angka 0 pada hasil dibagi ini ya. Banyaknya angka 0. Dibagi 2014 begini ya. 1 kurangi 0 ya. Turun 2 kasih 0, pasti 0 kali ini, kalau urutannya ya 0 kali ini. Belum bisa dibagi 0, kasih 0. Belum bisa dibagi lagi 1, kasih 0 lagi. Turun lagi 4. 2014 bagi 2014 dapat 1. Gini lagi, dikurangi 0. Turun angka 2 ada 0. Turun angka 0 kasih 0. Turun angka 1, turun angka 4 dapat 1. Berarti 100010001. Nah, ini hasilnya. Banyak angka nolnya berapa? Berarti 6 angka 0. Ada 6 angka nolnya. Apabila angka 2, 1, 0, dan 4 masing-masing terdapat 300 angka ya, banyak ya. Ada 300 angka. Ini kalau 3 angka saja. Nah, kalau 3 angka saja, nolnya ada 6. Oke ya. Kalau 4 angka, berarti nolnya tambah lagi ya, berarti 0, 0, 0, 1. Kalau 4 angka ada 9 nolnya ya. Kalau 4 angka 9, 4 angka ada 0 sama dengan 9. Kalau 3 angka, nolnya sama dengan 6. Kalau 5 angka berarti nolnya ada 12 dan seterusnya ya. Berapakah hasil baginya ketika dibagi 2014? Oh, ini seperti pola soal A, berapa hasil baginya? Oh ya, banyak ya. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan seterusnya ya. Jadi ada banyak sampai berapa? Sampai kalau ini 3, ini satunya 3. Sampai satunya ada 300. Sampai satunya ada 300. 1 1 1 1 0 0 0 1 sampai satunya ada 300 pokoknya. Nah, satunya itu terus ini. Oh, 0 kurang 1. Nah, satunya cuma 1 2 3 4 5 5 6 7 8 sampai ada 100 satunya. Oke. Tentukan hasil dari tanpa menghitung satu persatu ini ya. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah dan seterusnya tambah 100. Untuk yang A, cara menghitungnya begini. 2 tambah 100, kemudian 4 ditambah, sini berarti ada 90. 8 yang genap ya, 98. Kemudian 6 ditambah 96, 8 ditambah 94 dan seterusnya ya. 102, 102, ini 102, ini 102. 102-nya ada ini kan semuanya ada 50 angka ini. Ada 50 angka. Maka kalau dibagi 2 dipecah jadi 2 gini, maka 102-nya itu ada 25 angka. Nah, berarti itu hasilnya sama dengan 25 ya, dikali 102. Ada 102 sebanyak 25 kali. Kita kalikan. 2 kali 5 10, nyimpen 1. 0 kali 5 0, 1. 1 kali 5 5. Ini 4 0 2.
0,552 sama dengan 2550. Nah, ini jumlahnya ada 2550. Kemudian yang ini min 1 plus 2, min 3 plus 4, min 5 plus 6 sampai terakhir berarti min 99 plus 100 ya. Hasilnya ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, satunya ada 55. 1 kali 55 sama dengan 55. Kemudian yang ini min 100, min 99, min 98 dan seterusnya. Oh, ini sampai 99, ini sampai min 99. Ini sama ini habis, 98 sama ini habis, 97 negatif ya, sama 97 habis dan seterusnya. Yang tersisa hanya min 100 saja yang tidak dicoret. Demikian pembahasan materi bab bilangan kelas 7 SMP dengan subbab perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.